Yo, what's up guys, back to my channel. This is Osmond Kitrana. Di video kali ini aku mau kesaksian tentang betapa baiknya Tuhan Yesus karena telah menolong aku bersama dengan keluarga aku. Waktu itu kita di Bali. Jadi aku perlu cerita bahwa aku dulu pernah tinggal di Bali. Dulu aku pernah sekolah SMP sampai SMA itu di Bali, dan koko aku juga kuliah di Bali juga, sekolah pariwisata. Dan abis itu nyokap aku juga memang di sana memang ada kerjaan, yaitu joint partner dengan wedding organizer yang berasal dari Jepang. Mereka bikin usaha di Bali, bisnis di Bali, dan akhirnya work corporate dengan mamaku. Jadi waktu tahun 1998 kan ada kerusuhan di Indonesia, di Jakarta waktu itu kan. Dan akhirnya kita luput dari kerusuhan itu. Dan akhirnya setelah 1 tahun dari kerusuhan itu, tahun 1999, kita akhirnya hijrah sekeluarga ke Bali. Dan akhirnya kita memulai usaha baru di Bali. Sebelumnya aku perlu jelaskan bahwa aku tinggal di Denpasar. Dan aku tinggal di sebuah kompleks ruko yang namanya Sudirman Agung, guys. Kalau mungkin orang-orang Bali, teman-teman Bali di sini mungkin tahu Sudirman Agung. Nah, aku pernah tinggal di situ. Di ruko itu banyak pengungsian seperti orang-orang dari Jawa, dari Medan, dari Surabaya, dari Bandung. Banyak yang tinggal di sana untuk memulai bisnis baru, untuk memulai pekerjaan yang baru, untuk usaha yang baru. Banyak banget. Jadi kita sesama kayak pendatang ke Bali lah gitu, dari berbagai pulau yang di Indonesia. Nah, ruko yang gue tinggalin ini itu ada 2 ruko yang bergabung menjadi satu gitu. Yang satunya adalah foto studio, yang satunya lagi adalah kayak butik baju pengantin dengan salon. Jadi 2 ruko, tapi ada akses di dalamnya yang bisa nyambung. Nah, ruko gue ini beroperasional tuh baru 1,5 tahun waktu itu. Jadi waktu itu kita baru buka foto studio, salon, dan wedding butiknya itu kita baru buka 1,5 tahun. Jadi masih banyak kayak renovasi gitu loh, guys. Jadi di depan rukoku banyak puing-puing, guys. Ada puing batu bata, puing triplek, kayu-kayu, dan sampah-sampah bekas renovasi gitu, guys. Nah, cerita ini dimulai dari abang gua yang mengalami kecelakaan, guys. Kecelakaannya di daerah Nusa Dua di Bali. Gue lupa pakai mobil apa. Waktu itu kalau nggak salah pakai mobil BMW seri 3 gitu ya, udah kuno. Nah, dia lagi pulang kuliah dari temennya. Bersama temannya itu dia kayak nyetir gitu, dia yang bawa mobilnya. Tapi dia ngebut dan dia langsung kayak menghantam truk yang sedang parkir di tepi jalan gitu, guys. Itu kap mesinnya sampai ringsek, sampai hancur seperti kertas semuanya. Kap mobilnya sampai ke atas naik semua. Dan puji Tuhannya waktu dia menghajar itu dia tidak kenapa-kenapa, guys. Dia selamat, tidak ada luka atau apapun di tubuhnya, cuman ada memar-memar sedikit aja. Dan ini bener-bener puji Tuhan banget ya. Mungkin teman-teman yang mengerti mobil juga mengerti ya, bahwa mobil-mobil Eropa zaman dulu seperti BMW, Volvo itu mempunyai bodi dan kap mesin yang begitu keras sehingga abang gue juga bisa terlindungi dengan baik gitu badannya. Jadi waktu kecelakaan itu abang gue tidak mengalami luka apapun, tapi tentunya ini juga karena kemurahan dan perlindungan Tuhan ya, guys ya. Akhirnya mau nggak mau ya mobilnya harus dibawa ke bengkel, nginep sampai berbulan-bulan di bengkel, guys. Kemudian seminggu setelahnya, kurang lebih sekitar kayaknya kalau nggak salah hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 1999, terjadi kerusuhan beberapa titik di Bali seperti di Denpasar dan Gianyar, dan itu adalah kerusuhan paling besar di sejarah Bali yang pernah ada, guys. Kerusuhan itu terjadi karena Megawati Soekarno Putri kalah dalam pemilihan presiden pada saat itu, guys. Jadi masanya semua pada mengamuk dan akhirnya mengarah semuanya, dari ada yang di Gianyar dan ada yang di Denpasar. Awalnya gue nggak sadar sama sekali, guys. Jadi nyokap gue yang sadar, dia nonton televisi, lalu ada berita tentang ini udah mulai kerusuhan terjadi, udah mulai pecah massa di mana-mana dan mulai terjadi porak-poranda yang mengarah kepada jalanan besar di Denpasar. Makanya nyokap gue mulai panik. Langsung nyokap gue kayak menyuruh asisten rumah tangga gue langsung beberes-beres, langsung bawa tas, langsung masukin barang-barang, baju ganti, apa segala macam, barang-barang penting, surat-surat penting itu untuk dibawa kabur kalau misalnya terjadi kerusuhan di depan rumah kami itu, ruko kami itu. Awalnya gue masih nggak gitu ngeh gitu, guys, kalau itu tuh kerusuhan yang besar atau gimana gitu, karena kan
kita kira Bali itu selalu aman selama ini gitu kan. Memang selama gue tinggal di Bali bertahun-tahun, Bali itu selalu aman guys. Nah baru kali itu gue ngelihat bahwa terjadi perpecahan massa yang begitu menyeramkan. Dan akhirnya gue lihat di televisi bahwa di situ terjadi banyak pora-poranda dan massa sudah berkumpul banyak segala macam. Disitulah gue baru mulai takut juga gitu ya. Dari situ gue ke rumah sebelah, ke ruko sebelah, dan gue sambil melihat ke jendela dan sambil berdoa guys. Nah ruko gue itu kan ada 4 lantai ya guys, 4 lantai yang bertingkat tinggi gitu. Jadi dari lantai 3, dari jendela lantai 3 itu gue bisa melihat bahwa di luar sana itu ternyata massa yang sudah berkumpul itu sudah jalan dari jalanan depan jalan raya berjalan menuju komplek ruko Sudirman Agung tempat gue tinggal guys gitu loh. Jadi kayak rame banget, udah banyak orang, dan itu tuh masanya gue nggak nyadar, gue nggak nyangka ternyata masanya itu sudah ada di depan komplek ruko rumah gue. Dan itu udah kelihatan banget mereka tuh udah bawa batu, bawa benda-benda tajam, bawa parang, ada bawa kayu, ada bawa kayak bambu-bambu tinggi panjang gitu. Terus mereka udah teriak-teriak, udah kenceng banget suaranya, gue udah nggak jelas mereka menteriakan apa, tapi suara tuh wah, udah rame banget. Dan mereka tuh kelihatan gitu loh, kelihatan mereka tuh kayak mukul-mukul semua benda-benda yang di depan mereka, dan mereka ada yang ngelempar batu gitu ya, dan mereka tuh mulai sudah mengarah ke pintu masuk ruko Sudirman Agung tempat gue tinggal gitu loh guys. Dan gue langsung bener-bener lihat gitu, bener-bener gue saksikan sendiri dengan mata kepala gue bahwa itu terjadi bener-bener cepat ya. Jadi dari jalanan mereka menuju masuk ke rumah, ke komplek entrance kompleks tempat gue tinggal ini begitu cepat gitu loh. Dan mereka langsung bener-bener batu dilemparin waktu mereka jalan, itu ramai berbondong-bondong itu ya. Mereka tuh udah mulai tuh lempar sana lempar sini, batu-batu dilempar, ruko-ruko tuh dilempar-lemparin pakai batu ya. Batunya tuh bukan batu kecil guys, batunya tuh konblok segede-gede gini mereka bawa, dan mereka lempar sembarangan ke kaca-kaca ruko. Gila sih, gue ngeliatnya tuh bener-bener mencekam banget ya, bener-bener kayak langsung wah, serem banget, suasana tuh langsung mengerikan banget guys. Nah gue setelah udah melihat banyak lemparan batu begitu, gue langsung nutup tirai gitu ya. Gue langsung lihat, wah gila ini udah banyak banget nih orang, udah banyak komprang gitu. Nah gue langsung menutup tirai, jadi kayak gordennya langsung gue tutup, nggak ada yang ngajarin gue, itu kayak insting, langsung refleks aja langsung nutup gitu, supaya gue berpikir bahwa supaya kalau sampai itu batu kena ke kaca jendela kita, itu supaya kaca itu jangan pecah dan langsung kayak kena muka gue dan masuk ke mata serpihan, itu kan bakal gawat banget gitu ya. Gak lama abis gue tutup tirainya itu guys ya, langsung bener-bener ada batu yang prak. Jadi memang Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada gue dalam waktu sepersekian detik, kayak langsung tutup tirainya, langsung gue tutup tirainya. Gak lama dari situ langsung ada serpihan batu konblok gede ceplak gitu masuk ke dalam, dan itu langsung batu itu jatuh benar-benar ada di depan kaki gue, dan gue langsung begini kan, langsung kayak keranjang gitu. Kebetulan itu adalah kamar, gue langsung keranjang begini, langsung ada serpian ini kacanya, tapi kacanya nggak langsung kayak kompreng pecah semua gitu, tertahan sama si kaca filmnya gitu guys. Nah karena udah kena kaca yang suara kenceng kompreng begitu, yang brak gitu, langsung lah gue kena shock terapi gitu kan. Gue langsung kayak panik, ketakutan bahwa ini bener-bener terjadi nih gue dalam kondisi seperti ini. Dan udah gue nggak pakai babi bunga gimana, tiba-tiba gue nangis guys. Tiba-tiba gue kayak gue langsung nangis gitu, dan gue langsung berdoa sama Tuhan, karena jujur gue takut banget gitu. Gue belum pernah ngerasain kayak gini, belum pernah ngerasain yang namanya di depan gue tuh massa begitu banyak gitu loh. Dan ini bener-bener terjadi, dan bener-bener itu jendela pecah gara-gara batu segede konblok gitu, dan hampir mengenai muka gue gitu loh guys, karena gue tutup tirainya kan. Dan gue langsung nangis, saat itu gue langsung nangis, dan gue langsung memanggil Tuhan, ini gimana Tuhan, aduh ini gimana, langsung takut. Gue nggak tahu gue lupa doa apa waktu itu, pokoknya gue bener-bener nyebut Tuhan tolong. Ya udah gitu gue udah panik, gimana, udah buang air mata, akhirnya gue balik ke ruko sebelah, balik ke rumah sebelah, dan gue akhirnya nyamperin nyokap gue, langsung kayak udah di depan ini gimana. Nyokap gue juga udah panik gitu kan. Akhirnya nyokap gue udah siap, tasnya semua udah siap, asisten rumah tangga gue juga udah siap. Udah yuk kita langsung turun, kita tinggal di rumah sekarang, kita harus pergi karena kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Akhirnya udah kita turun dan lari bergegas untuk meninggalkan ruko kita guys. Udah nyampe bawah,
Langsung dengan panik kita lari keluar, kita keluar dari pintu kaca dan kita keluar dari rolling door. Dan itu tuh nyokap gue langsung bilang ke asisten rumah tangga gue, Mur, cepetan, kunci rukonya, kunci rolling door-nya. Pas gue lagi keluar gitu, itu di depan gua itu semuanya massa kerusuhan, guys. Massa kerusuhan yang bener-bener menyeramkan banget, dan suasananya itu lebih mencekam, lebih menyeramkan daripada waktu gue lihat dari jendela atas. Jadi karena ini gue bener-bener depan mata gue itu mereka tuh bener-bener mecah-mecahin barang, bener-bener lempar batu, mobil dibaret, wah itu suasananya bener, suaranya kenceng, mereka teriak-teriak, dan gue lihat muka mereka, nyokap gue juga lihat ini, muka mereka tuh ekspresi tuh kayak garang banget, kayak muka orang yang bener-bener sadis gitu, kayak bener-bener menyeramkan banget gitu, kayak muka yang siap ngebunuh gitu loh, kayak kesurupan gitu guys, kayak muka orang kesurupan sambil bawa-bawa parang, bambu, kayu. Gua dan nyokap gue ya, kita udah gendol tas gitu, udah kayak bingung gitu kan, kayak mau kemana gitu kan. Tapi sebelum meninggalkan ruko, nyokap gue menyempatkan diri untuk dia tuh berdoa. Jadi pas asisten rumah tangga gue disuruh ngunci rolling door-nya gitu ya. Jadi nyokap gue tuh sempat menumpangkan tangan di rolling door ruko kita. Dua-duanya, jadi ada 2 rolling door, dua-duanya nyokap gue tumpangin tangan. Dan dia berdoa. Gue denger dia ngomong kayak, Tuhan lindungi ruko ini segala macam gitu dengan para malaikatmu bla 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 bla. Gue pokoknya nggak jelas, dia doa, pokoknya gue tahu itu doa perlindungan gitu. Dia doa sama Tuhan minta ruko kita dilindungi gitu. Nah guanya kayak lagi gue panik gitu kan, karena kan memang bener-bener serem gitu suasananya. Nah lucunya di tengah-tengah kerusuhan dan masa yang mengamuk begitu rupa ya, itu gue ngeliat ada 2 gadis, 2 perempuan kayak remaja gitu. Mereka tuh lagi berjalan, kan masanya berjalan ke arah sini gitu kan. Tapi 2 gadis ini malah berjalan menuju masa, menuju para perusuh itu gitu. Dan mereka tuh pakai, si 2 gadis ini, remaja gadis ini, rambutnya panjang, pakai tank top putih, pakai celana super pendek, hot pants pendek begitu. Terus mereka kayak berdua kayak gandengan, kayak cekikikan gitu, kayak cekikikan gitu ke arah perusuh, ke arah para masa-masa itu gitu loh. Gua have no idea apa yang mereka lakukan, kenapa mereka malah pakai baju seksi dan mereka malah berjalan menuju masa yang lagi mengamuk itu gitu. Nah abis itu ya udah gue langsung kayak mikir, kok ini cewek apa nggak bahaya gitu. Ya udahlah whatever, dia gue nggak tahu gimana, pokoknya gue langsung balik badan. Jadi kita lari, langsung berbalik badan, kita langsung lari menuju komplek ke belakang gitu guys. Jadi kita nggak tahu mau waktu itu lari kemana, karena kan memang masa itu datang dari pintu masuk. Jadi mau nggak mau kita ke belakang, lari ke belakang. Dan memang di belakang kompleks ruko itu, kompleks Sudirman Agung itu, memang ada akses jalan belakang, yaitu jalan ke arah ke jalan rumah penduduk di belakang gitu guys. Nah kita lari ke sana, dan itu suasana waktu kita lagi lari cepet-cepet jalan ke sana, itu suasana tuh udah bener-bener serem banget. Suara-suara di belakang udah komprek, ceprok, udah suara-suara benda dipukul-pukul, suara kaca pecah, suara mobil yang kayak digebuk-gebuk gitu, kayak kap mobil digebuk-gebuk gitu ya, kaca mobil dipecahin, terus alarm mobil bunyi. Pokoknya bener-bener mengerikan banget. Itu bener-bener mengerikan banget. Itu kayak kita tuh kalau lagi nonton film tuh kayak ada orang naik kuda ya, itu badai lagi di belakang dia, terus orang tuh kayak berusaha lari dari badai itu. Ya itulah kita saat itu, bener-bener di belakang, bener-bener mengerikan banget. Dan kita tuh lagi lari menjauh, menyelamatkan diri. Sambil lari sambil gue mikir, di Jakarta kita terluputkan dari kerusuhan tahun 98, tapi di Bali tahun 99 kita malah merasakan yang namanya kerusuhan yang mengerikan seperti ini. Akhirnya thanks God-nya kita ya berhasil, gue bertiga bersama nyokap dan asisten rumah tangga berhasil keluar dari akses belakang komplek ruko kami gitu ya. Di depan gerbang besi kecil tempat kita keluar gitu ya. Dan di situ sudah banyak orang-orang penduduk belakang ruko kami, orang-orang udah pada berdiri-berdiri ngeliatin komplek ruko kami tuh lagi dihajar habis sama massa gitu. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, dan kita juga nggak tahu udah lari kemana. Pokoknya udah keluar dari gerbang itu, ya kita cuma bisa berdiri sambil lihat sambil ya ampun gitu ya. Kita cuma bisa ya ampun. Orang-orang juga cuma ya ampun, sampai ada yang ibu-ibu sampai yang nangis, sampai yang ya ampun kayak gitu-gitu. Dan mereka tuh bener-bener mulai yang namanya ngebakar-bakar semuanya guys. Masa itu udah nggak di satu jalan, udah menyeluruh ke semua
komplek ruko Sudirman Agung itu, dan mereka tuh udah membabi buta, mereka udah bener-bener memecahkan kaca, jendela, batu segala macem, suara benda-benda tumpul, bahkan ada suara percikan-percikan bensin. Waktu kami lagi lari, mama gue kayak ada bilang, kok ada bunyi bensin ya, ada bunyi percikan bensin ya lagi. Nah itu tuh terjadilah bener. Jadi mereka udah mulai ngebakar semuanya guys. Entah bensin dari mana, mereka mungkin bawa atau gimana, atau mungkin mereka ngancurin mobil kan. Jadi mungkin terjadilah percikan api dan terbakar. Memang gue ada mendengar kayak ledakan-ledakan gitu, dan ada bapak-bapak di samping kita sampai kayak ya ampun. Udah nggak tahu ya guys, kita udah kebingungan, udah nggak tahu mau kemana. Gue cuma lihat sekeliling kita ada orang-orang yang cuman menonton gitu, kayak dengan muka, aduh gimana ya, ada yang nangis, ada yang apa gitu. Dan gue lihat muka nyokap gue tuh bener-bener panik gitu. Nyokap gue udah ternganga, dia udah bingung mau kemana gitu. Karena kan gue itu juga masih remaja, masih kecil gitu ya. Nyokap gue tuh udah nggak tahu mau gimana, udah kemana, udah mukanya udah sangat takut. Asisten rumah tangga gue juga udah kan kecil ya, asisten rumah tangga gue kecil, dia kayak udah nggak tahu mau gimana. Gue juga, aduh ini gimana nih kita nih. Tapi Tuhan baik guys, di tengah kebingungan kita nggak tahu mau kemana, udah sore kan, bentar lagi sudah gelap gitu kan. Tiba-tiba ada ibu-ibu parubaya gitu, tiba-tiba manggil nyokap gue kayak, Bu, sini gitu, sini ayo ikut saya gitu. Terus nyokap gue dipanggil itu kan, gue juga lihat gitu, ibu itu kayak ayo ikut saya gitu. Nah kita cuma bisa, oh iya Bu, ya oke. Akhirnya kita ikutin dia gitu loh. Nah itulah Tuhan mengirimkan bala bantuan gitu. Tuhan tahu kita nggak tahu mau kemana, Tuhan mengirimkan orang yang baik untuk membawa kita gitu ke tempat penampungan dia gitu ya. Kita dibawa ke rumah dia, rumah ibu itu, ibu yang baik hati itu. Bahkan kita akhirnya masuk ke sana, ke rumah dia, terus kita disuguhkan air minum, kita sambil nonton, lihat kondisi keadaan bagaimana. Bahkan kita disuguhkan makan malam. Karena kan itu udah sore, ya kan, waktu kejadian itu sore, dan kita itu menuju malam. Nah akhirnya kita berjam-jam ya stay di rumah ibu itu gitu, sambil ditanya gitu kan. Ibu itu tahu kita korban amukan massa ya, ditanya dari mana, diajak ngobrol gitu kan, sabar aja, ini memang gini-gini. Dan kita sambil nonton kayak pemilihan presiden gitu-gitu lah ya, mengikuti perkembangan di Jakarta. Tapi kita juga melihat bahwa di TV juga disiarkan banyak massa yang mengamuk, nggak cuma di kompleks Sudirman Agung tempat ruko kita tinggal, tapi juga di berbagai titik di Denpasar, di Gianyar, di Bali. Nah di saat itu kan keluarga sanak saudara gue yang lain yang ada di Jakarta itu kan juga mendengar berita tentang hal ini, tentang kerusuhan di Bali ya. Dan nyokap gue terus-terusan mendapat telepon, SMS dari sanak saudara, keluarga, teman gitu kan. Kayak, lu gimana? Kamu gimana di sana? Ya kita nih kejadian gini-gini. Nyokap gue juga teleponnya bunyi terus gitu kan. Ya udah, sambil gitu kayak gue di tengah kekalutan itu gue membayangkan liat nyokap gue kayak hatinya pasti sedih banget gitu ya. Maksudnya ya gue bisa lihat dari ekspresi nyokap gue lah. Dia tuh berjuang mati-matian dengan mengumpulkan semua modal dan uang yang dia punya. Itu sudah dia investasikan untuk ruko baru kita, untuk usaha baru kita. Dan baru berjalan 1,5 tahunan ya kurang lebih, tapi sudah terjadi bencana seperti ini gitu kan. Maksudnya rukonya kita nggak tahu. Saat itu kita samar-samar ada mendengar bunyi ledakan, bunyi apa. Jadi kita tuh berpikir bahwa aduh ini pasti udah dibakar habis nih, ini pasti udah hancur lah, ini ruko gue pasti udah hancur gitu, tempat kita tinggal, tempat kita usaha. Dan gue bisa ngerasain banget nyokap gue panik dan sedih dan hancur hatinya gitu ya. Karena semua usaha dia selama ini yang dia bangun, dia rintis itu hancur dan habis begitu aja sama para perusuh dan massa-massa yang gak bertanggung jawab itu gitu. Akhirnya sampai malam kami stay di rumah ibu yang baik hati itu sambil kita nontonin pemilihan presiden, dan sejarah telah tercatat demikian. Kami pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke ruko kami gitu. Waktu itu udah malam banget, dan mungkin sekitar antara jam 8 sampai jam 10 malam lah gitu ya. Antara range waktu seperti itu kurang lebih ya mungkin jam 9-an malam gitu ya. Itu tuh akhirnya keluarga dari kerabat kami itu datang menjemput kami. Karena kan nggak mungkin kita menginap di rumah ibu yang baik hati itu gitu kan. Dan massa juga sudah pulang semua. Jadi kita memang sudah melihat kondisi ke depan. Oh, kayaknya udah nggak ada keributan massa. Jadi kayaknya massa memang sudah pulang, sudah nggak ada bunyi-bunyian dan segala macem.
Disitulah baru kita dijemput sama mobil kerabat nyokap gua di sana. Akhirnya setelah dijemput, kami naik mobil sama kerabat kami, temennya nyokap gua, dan akhirnya ya udah kita pas jalan kita memutuskan untuk mengunjungi, melihat kondisi dan situasi ruko tempat kami tinggal gitu ya. Kami mengambil jalan memutar, dan waktu kami jalan itu di mobil, kita lihat tuh semuanya tuh gelap gulita. Jadi memang kayaknya Pemda daerah situ mematikan listrik, memadamkan listrik seluruh daerah situ. Entah apa seluruh Denpasar, tapi kita nggak tahu. Pokoknya daerah situ semuanya gelap, sepi, nggak ada orang seperti kota mati. Dan sudah banyak puing-puing, pecahan-pecahan sampah, udah tau lah ya kayak orang habis konser gitu, kayak udah acak adut semua jalanan, gelap, dan kita mulai memasuki komplek ruko Sudirman Agung tempat gue tinggal itu. Dan waktu kita masuk, kita udah lihat semuanya gelap gulita. Kita lihat jalanan komplek ruko kita itu semuanya, jalan masuknya sampai jalan dalam-dalamnya semuanya asap, ditutupi oleh asap tebal. Jadi memang gelap ya, karena gelap itu udah malam, jadi kita cuman berdasarkan lampu mobil aja gitu menerangi, dan kita udah ngeliat memang semuanya tuh ada item-item, ruko-rukonya udah item-item, mobil-mobil udah terbakar gitu ya. Dan memang semuanya udah kacau deh, udah kacau banget. Gua lihat ke sebelah sana porak-poranda, lihat ke sebelah sana juga ada, walaupun api sudah padam ya, tapi gue ngeliat ada di beberapa bangunan ruko, di beberapa mobil-mobil yang terlihat jelas terbakar, itu memang masih ada percikan-percikan api kayak bara yang masih nyala, tapi udah padam gitu, tapi masih nyala gitu. Dan ya bekas-bekas bangkai mobil gitu semua ada, kelihatan jelas gitu. Kita tuh di dalam mobil udah deg-degan ya, udah pasti kayak, aduh udah deh ini udah habis lah, udah ruko kita juga udah pasti habis terbakar juga lah, udah pasti. Karena semuanya terbakar habis gitu loh, item-item semuanya. Jadi kita udah pesimis juga ya, namanya manusia juga, mental kita juga kepukul lah gitu. Betapa terkejutnya kami, gua dan nyokap gua, ketika melihat bahwa ruko kami ternyata tidak terbakar, guys. Jadi di balik asap yang tebal itu, kita lihat ruko kita sama-sama kok kayaknya kelihatan, nampak gitu loh. Nggak yang item-item gelap gitu. Terlihat ternyata tidak terbakar. Nyokap gue langsung lihat itu, langsung puji Tuhan gitu ya, langsung berseru gitu ya, puji Tuhan gitu ya, langsung kayak thanks God banget gitu ya. Akhirnya kita turun dari mobil kerabat kita, kita turun dan kita pelan-pelan lihat gitu ya. Kita datengin ruko kita pegang gitu ya. Ternyata rolling door-nya tuh gak dikunci, guys, gitu loh. Rolling door-nya tuh kayak masih kebuka segini, buka, dan kok bingung gitu, kok rolling door-nya terbuka gitu. Dan pas gue pegang pintu dalamnya, kan di dalamnya ada pintu kaca gelap gitu kan, pas gue buka pintunya kebuka, guys. Jadi pintunya ternyata gak dikunci, jadi pintunya tuh kebuka gitu. Gue langsung terkejut lah, gue kaget lah gitu, kok kebuka. Nyokap gue kaget juga kok ngeliat ruko kita kok pintunya sama sekali tidak terkunci gitu ya. Dan akhirnya nyokap gue nanya ke asisten rumah tangga gue gitu, Mur, itu tadi kamu gak kunci pintu gitu? Akhirnya asisten rumah tangga gue ngaku bahwa iya tadi panik, liat masa gitu banyak panik, jadi tadi mau ngunci nggak jadi ngunci, jadi dia kabur gitu, dia panik gitu. Jadi nyokap gue kan suruh kunci rolling door waktu kita mau berangkat, mau pergi meninggalkan ruko kan. Tapi asisten rumah tangga gue tuh kayak udah panik liat masa begitu banyak, dia jadi cuman nggak ngunci, bahkan nggak ditutup rolling door-nya. Dia panik, dia pergi bersama kita. Dan nyokap gue kan lagi doa, lagi numpangin tangan ruko, dia udah nggak ngeliat lagi gitu ya. Sama-sama semua panik lah. Kita mikir udah, wah pasti abis nih, pasti porak-poranda dijarah abis nih, pasti barang-barang rumah kita udah pasti abis ini, semua pasti udah dijarah-jarahin. Tapi sekali lagi, Tuhan memberikan kejutan manis buat kita. Waktu kita masuk ruko, ke dalam, ternyata barang-barang ruko kita tuh gak ada yang dijarah, guys. Tidak ada satu barang pun yang hilang. Semuanya tetap stay di tempatnya seperti sedia kala. Ketika masuk ke dalam ruko, itu ruko kami tuh udah gelap gulita semua. Dan asap tebal itu sampai menaungi ruko kami. Jadi kita kira tuh ada benda terbakar di dalam, tapi enggak, bener-bener enggak. Jadi memang asapnya tebal aja, sampai waktu kita masuk kita sampai nggak bisa napas, dan mata kita tuh sampai perih semuanya karena asapnya saking tebalnya. Tapi tidak ada yang terbakar, guys. Otomatis langsung gua ambil anduk. Jadi kan salon, itu kan salon, rumah gua kan salon, ada anduk kan, anduk yang buat keramas itu kan. Anduknya itu langsung gua ambil, langsung gua basahin di keran tempat bak keramas. Langsung gue basahin, gue plus, langsung gue taruh di muka gue, dan gue langsung
bernafas melalui anduk yang basah itu guys. Itu nggak ada yang ngajarin, tapi memang bener-bener langsung saat itu juga dikasih hikmat dari Roh Kudus, langsung pakai anduk itu. Kan gue nggak pernah ngalamin hal seperti ini kan, tapi kok bisa gitu kan. Gue ambil anduk, langsung gue basahin, langsung gue pakai di muka, dan gue ajarin nyokap gue sama asisten rumah tangga gue, nih pakai ini biar kita bisa jalan ke atas, karena satu rumah sampai atas itu semua asap tebal guys. Akhirnya lantai demi lantai kami cek semua satu-satu, lantai 1, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Itu semua asap tebal banget, tapi gak ada satu barang pun yang hilang. TV, kulkas, barang-barang berharga, semuanya komplit. Tidak ada yang hilang satupun. Seperti tidak tersentuh sedikit pun. Cuman asapnya tebel banget memang, sampai susah buat ngeliat. Tapi gak ada barang yang hilang guys. Padahal kan ruko kami kan nggak terkunci sama sekali ya. Itu ajaib banget. Benar itu bahwa orang-orang pendeta berkata, malaikat berkemah menjaga sekeliling rumah orang yang percaya. Itu benar guys. Akhirnya kita sadar ya, kita nggak bisa nginep di rumah ini, karena kan rumahnya udah penuh asap banget, nggak ada listrik juga, dan bau banget, bau asap bakaran gitu. Akhirnya kita turun ke bawah gitu. Ya udahlah, kita cuma lihat, oh ya udahlah, puji Tuhan rumah kita nggak terbakar, tidak terjarah gitu kan. Yaudah kita turun ke bawah, dan pas kita keluar, itu ternyata ada tukang yang renovasi rumah, jadi yang bekas renovasi kita, itu langsung ada di situ. Loh, Pak, kok di sini gitu kan? Langsung si tukang itu melapor, ya Bu, ini kok rumahnya nggak dikunci, kok pintu rolling door-nya juga nggak terkunci, dia bilang gitu. Dan dia akhirnya sengaja menjaga ruko kita itu. Lalu ya tukang itu langsung cerita bahwa pas lagi kerusuhan itu, masa sedang terjadi, memang ada beberapa orang masa yang mendatangi ruko kita, dan dia ngintip-ngintip ke dalam gitu loh. Ngintip-ngintip ke rolling door yang terbuka sebegini, kita ngintip-ngintip gitu. Terus lihat ke dalam, ada apa di dalam gitu. Ngintip, tapi nggak dorong pintu kaca yang di dalam guys. Jadi, kan sambil ngintip gitu lihat ya, ini apa nih mas? Ini apa nih gitu. Nah si tukang itu kan lagi di situ, lagi berdiri, tukang renovasi ruko gue itu. Dia cuma bilang, oh ini ruko kosong, lagi direnovasi, belum jadi, gak ada apa-apa gitu. Memang seperti tadi gue cerita di awal, memang depan ruko kita itu memang masih ada puing-puing, kayu-kayu, batu-batu, kayak sampah-sampah bekas renovasi gitu, memang belum ada yang ngambil. Jadi kita memang waktu itu lagi kebingungan juga mau buang puing ini di mana. Kok abis renovasi kita belum bisa buang puing? Puingnya ngendep di depan ruko kita, gitu loh. Jadi ada fungsinya itu puing. Loh, kok bisa pas banget sih? Ada puing-puing. Udah gitu, orangnya juga ngintip dari rolling door nggak dikunci. Orangnya cuma ngintip, tapi nggak ngebuka di dalam. Karena ada tukangku bilang, kosong. Ini disangkain ruko kosong, gitu loh. Kacanya juga memang pintu kaca kita kan hitam, memang ada kaca filmnya gitu. Tapi kok dia nggak buka itu pintu, gitu loh. Padahal kalau dia buka itu pintu nggak dikunci sama sekali. Jadi pintu kacanya nggak dikunci, pintu rolling door-nya juga nggak dikunci. Kalau udah ngintip kok dia nggak buka. Itu kalau pintu dibuka ya guysnya, isinya itu komplit. Barang-barang salon, komputer, barang-barang administrasi, TV, kulkas, lantai 1, lantai 2, lantai 3, isinya benda-benda berharga semua. Tapi nggak dibuka itu pintu. Kan heran gitu loh. Puji Tuhan, Tuhan tuh melindungi harta benda milik anak-anak kesayangannya. Anak-anak yang percaya sama Tuhan. Nah ini juga poin penting guys. Poin yang penting yang bisa kita petik dari pembelajaran cerita ini, bahwa kita tuh harus baik ke semua orang. Nah nyokap gue kan orangnya sangat baik. Mamaku ini orang yang baik, sangat baik kepada semua orang. Kepada asisten rumah tangga, bahkan kepada tukang-tukang. Dia tidak pernah membedakan kasta gitu. Dia baik banget sama tukang yang ini, karena tukang ini juga baik, kerjanya juga rapi. Jadi mamaku juga sayang sama dia, juga baik sama tukang ini. Dan inilah, tukang ini menjaga ruko kita yang lagi dalam masa penjarahan, masa kerusuhan ini gitu. Lah kan kita kan keluar, waktu meninggalkan ruko kan cuma bertiga. Cuma ada aku, si Mbak, asisten rumah tangga, sama nyokap. Ya kan, kita pergi. Nah, kok bisa ada tukang dateng? Itu kan kalau dipikir pakai logika, itu kan lagi masa kerusuhan penjarahan, ya kan? Ya harusnya kan tukang nggak mungkin dateng. Tapi kok ini kok bisa tukang dateng? Dateng ke ruko kita, menjaga ruko kita. Bahkan ada masa orang-orang yang mau masuk ke ruko kita dibilang ruko kosong.
akhirnya nggak jadi datang, nggak jadi dimasukin rukoku gitu kan. Akhirnya masanya lalu begitu aja, jalan begitu aja. Ruko-ruko lain yang kena, ruko kita nggak kena sama sekali. Padahal pintunya juga nggak dikunci, guys. Ya pasti Tuhan menggerakkan hati si tukang ini untuk datang ke ruko kita, dan akhirnya berdiri menjagai si ruko kita ini, guys. Akhirnya kita pergi dan kita malam itu nginep di rumah kerabat temennya mamaku. Besokan paginya akhirnya kita datang ke ruko kita bermaksud untuk beberes, membenah-benahi, dan waktu masuk ke dalam komplek ruko Sudirman Agung itu, semalam kan gelap. Nah ini udah pagi, akhirnya terang benderang, barulah terlihat. Begitu mengerikan, begitu menyeramkan. Itu kondisi ruko-ruko, bangunan semua itu dibakar habis semuanya, hitam-hitam semuanya. Hanya sebagian kecil bangunan yang masih tersisa ada. Ada beberapa ruko, seperti rukoku itu, ruko gua dan nyokap, masih kondisinya masih oke lah gitu. Sedangkan yang lain itu semuanya udah hitam, legam, bakar-bakaran semua, ambruk-ambrukan semua, puing-puing mobil semua itu, bangkai-bangkai mobil udah hitam-hitam semuanya. Jalanannya kotor, ada sampah, ada kayu, ada macem-macem, pecahan kaca banyak banget, udah nggak tahu itu apa semua, dan itu bener-bener mengerikan banget. Terlihat ruko-ruko itu ada yang tidak terbakar tapi sudah terjarah habis, isinya udah porak-poranda, dan yang lainnya semua udah hitam legam terbakar. Sampai kacanya nggak ada, ruko itu udah kayak bolong, kosong, isinya hitam semua. Kami perhatikan, aku dan ibuku perhatikan gitu ya guys ya. Itu ruko-ruko yang dibakar itu biasanya ruko-ruko yang depannya ada mobilnya gitu. Jadi ruko-ruko yang dibakar angus itu, depan-depannya tuh ada mobil. Jadi kayaknya sih masa ini mereka tuh ngebakar mobilnya, mungkin apinya nyamber ke ruko, atau juga apinya ini dibuat untuk ngebakar rukonya juga gitu. Jadi setiap ruko-ruko yang terbakar itu, yang hangus-hangus itu, kita perhatikan rata-rata itu depannya ada mobil yang angus-angus juga, yang sudah jadi bangkai mobil terbakar. Nah, minggu lalu kan satu minggu sebelum terjadi kerusuhan ini, kan koko gua kan kecelakaan mobil, guys, ya kan? Maka mengharuskan si mobil kami ini harus menginap di bengkel, gitu loh. Coba bayangkan kalau tidak terjadi kecelakaan koko gua minggu lalu sebelumnya, pastikan kita parkir mobil di depan ruko, ya kan? Kalau begitu, pastilah mobil kita dibakar, ruko kita juga dibakar sama masa-masa perusuh-perusuh itu, gitu kan. Coba bayangin. Jadi kita pasti habis dibakar, mobilnya juga habis dibakar rukonya. Kalau dilihat dari sini, betapa baiknya Tuhan, guys. Tuhan sudah mengatur waktu untuk apa yang akan terjadi. Meski sesuatu hal terjadi, sebuah kecelakaan yang menyesakan hati kita semua, membuat kita semua sedih, ternyata itu adalah anugerah keselamatan untuk perlindungan harta yang lebih besar. Kami merugi sebuah mobil yang kecelakaan, hancur dan ringsek, tapi kami diselamatkan, terlindungi 2 ruko beserta dengan seluruh isinya masih ada. Lalu pada akhirnya ya kita beberes ruko kita ngepel, kita bersih-bersih, kita beresin barang-barang lagi, karena semuanya tuh di meja-meja gitu ya. Kalau diginiin tuh kayak ada debu-debu hitam, kayak bekas asap bakaran tuh kayak nempel di meja-meja, di rak-rak gitu. Akhirnya kita beresin, kita bersih-bersih. Nah, sambil udah mulai bersih, gua dan nyokap gua lihat ke depan, ke beranda teras ruko kita gitu ya. Barulah kita benar-benar menyadari bahwa Tuhan tuh baik banget ya, udah bener-bener melindungi ruko kita banget gitu. Karena tepat setelah ruko kita ya, ada beberapa sederetan ruko kita ini semuanya masih utuh. Pas sebelahnya ruko yang studio kita itu udah habis terbakar, udah angus sampai jembatan-jembatannya sampai rusak. Jadi kan ada jembatan yang menghubungkan antara yang depan sama yang sebelah sini, lalu yang belakang itu ada jembatan-jembatan, itu semua udah rusak, porak-poranda, terbakar, angus, hitam udah. Tapi deretan ruko kita ini bener-bener masih bersih, masih putih, catnya masih bagus gitu. Bahkan nyokap gua menyadari gitu ya, di plafon, jadi di beranda teras depan ruko kita itu kan ada plafon. Plafonnya kan kayak gipsum gitu kan ya. Entah gipsum, entah triplek, pokoknya kayak nyatu gitu kan, dari tetangga sampai ruko kita, terus dari itu ke tetangga-tetangga lainnya semua gitu. Nah, di
plafon atas itu yang warna putih itu, cat putih itu ada garis lurus garisnya lurus. Yang sebelah sini itu bersih putih, yang sebelah sini itu udah hitam terbakar. Kan aneh banget gak sih? Maksudnya kan kalau tanda api kan pasti kan aur-auran gitu kan, nggak bakal garis lurus. Ini tuh garis lurus guys. Jadi antara rukoku yang studio ke ruko yang sebelah itu plafonnya ada garis lurus garisnya. Yang sebelah sini tuh putih bersih, yang sebelah sini tuh hitam hangus terbakar. Kan aneh banget. Kayak ada yang bener-bener malangin gitu, kayak ada yang bener-bener lindungin. Yang sini tuh ruko kita yang didoain, yang sebelah sini tuh hangus, habis terbakar. Sedih banget liatnya. Sedih, tapi amazed. Kita tuh semua kayak, wow. Wah, bener-bener ya, Tuhan tuh luar biasa. Bener-bener Tuhan melindungi kita banget. Ingat, kan mamaku pas keluar sebelum kita kabur, itu kan mama gua kan doain. Tumpang tangan doain ruko dua-duanya di pintu rolling door. Dan itu bener-bener perlindungan Tuhan nyata banget. Bener-bener ruko kita dilindungin, gak dikunci pun, tidak dimasukin, tidak dijarah, tidak terbakar hangus. Tuhan baik banget. Dari kisah nyata ini, cerita ini, beneran bahwa Tuhan tuh selalu melindungi orang-orang yang percaya kepadanya dan berserah kepadanya. Seperti tertulis nih di Mazmur 62 ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan di Yesaya 43 ayat 2b, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Benar-benar Allah Bapa di sorga adalah perisai kita dan kemuliaan kita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ya udah, sekian guys untuk kesaksian pada hari ini. Semoga memberikan peneguhan untuk iman kita semua. Langsung kita akhiri saja. See you on my next video. Bye-bye. God bless you all.